Ustadz Anwar Masadat. Kita fokus, semoga kajian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Cek. Monggo kita awali dengan sholawat seperti biasanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula li wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjut ngaji. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam ini kita melanjutkan lagi tentang fikih sholat. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah niat, berarti perlu saya review dulu untuk ngecek kepahaman kita, okay? Niat tempatnya di mana, Bapak Ibu? Di dalam hati. Adapun ketika kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri, hukumnya apa? Sunnah. Takbiratul ihram, posisi tangan lurus dengan telinga. Itu kalau praktek dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ada yang di depan dada, boleh atau tidak? Boleh, tapi itu adalah pendapat dari mazhab Hambali. Sendekap kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, posisinya di mana?
antara pusar dan dada di tengah-tengah. Kalau seandainya saya agak geser ke kiri, boleh atau tidak? Boleh. Itu mazhab Syafi'i. Tapi jangan heran kalau misalkan ada yang tidak sendekap. Allahu Akbar berdiri tegak, itu mazhab Maliki. Jangan heran lagi kalau misalkan sendekapnya di bawah pusar. Itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Itu yang sudah kita bahas. Oh, ada lagi. Ketika kita berdiri, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri sejengkal, ya, sejengkal. Tidak rapat, tidak mekangkang terlalu lebar. Itu untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu rapat, jangan sampai kebalik, okay? Ada hikmahnya, sudah pernah saya sampaikan. Kalau bapak-bapak yang rapat nanti khawatir ada yang kejepit. Nah, ya, itu hikmahnya. Nah, ibu-ibu rapat supaya angin nggak masuk sak karpet dewe. Jelas, Bu, okay? Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ketika kita sudah takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, sudah niat Allahu Akbar, tangan sudah sendekap diletakkan antara pusar dan dada, maka setelah itu yang kita lakukan adalah membaca doa iftitah. Nah, pembahasan kita pada malam ini adalah tentang doa iftitah. Dikatakan dalam kitab Hasiyah Al-Qalyubi, wa yusannu ba'da taharrumi li fardin aw naflin du'aul iftitahi nahwu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin littiba'i fi dzalik. Jadi doa iftitah itu hukumnya apa, Bu? Sunnah hukumnya. Nggih, Pak, nggih. Hukum doa iftitah itu sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang yang ketika takbiratul ihram gak baca iftitah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Hukumnya sunnah. Dan sunnahnya ini dilakukan di sholat fardu sunnah, di sholat sunnah ya sunnah, di sholat berjamaah sunnah, di sholat sendirian sunnah. Kecuali yang tidak disunnahkan ketika sholat jenazah, itu nggak ada doa iftitahnya. Kalau selain sholat jenazah ada doa iftitahnya, termasuk ketika tarawih ada doa iftitahnya. Cuma kita kadang-kadang lali, lupa, apalagi yang sholatnya 23 agak cepat, biasanya langsung ngegas Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Sah atau tidak? Sah. Dan doa iftitah itu banyak. Tidak hanya yang biasa kita baca. Kalau yang kita baca biasanya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, boleh. Cuma baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda sampai seterusnya, sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, boleh. Cuma baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik, itu boleh. Itu juga doa iftitah. Atau bahkan yang biasa dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya, boleh. Jangan malah bacanya kabira NU, bacanya Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, nggak ada kayak gitu. Itu semuanya bacaan dari Rasulullah, dan hukumnya adalah sunnah. Kalau dibaca berpahala, kalau tidak dibaca ya nggak apa-apa. Tapi ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Ini doa iftitah hanya ada di rokaat pertama saja. Kalau sudah lupa di rokaat pertama, lupa nggak baca Fatihah, terus kita berdiri di rokaat kedua, nggak perlu doa iftitah lagi, karena tempatnya hanya di rokaat pertama. Bila makmum masbuk menemukan imam tasyahud akhir, jadi kita lagi masuk, ini banyak kesalahan di antara kita, sering nunggu imam. Ini pernah saya sampaikan, imam lagi duduk tasyahud awal, terus kita baru datang. Kadang-kadang ada orang yang masih nungguin, betul? Sampai berdiri. Itu kesalahan
Ndak usah nunggu, nggih Bu, nggih. Langsung takbir, langsung duduk. Imam lagi sujud, ditunggu sampai berdiri. Alasannya kan gak dihitung rokaat. Jangan seperti itu. Apa yang kita dapatkan, imam posisinya apa saja, langsung takbir, ikuti. Adapun kurang 1 rokaat, kurang 2 rokaat, langsung nanti ditambah. Karena bisa jadi yang gak dihitung rokaat justru itu yang diterima. Sujud yang gak dihitung rokaatnya ternyata oleh Allah yang diterima itu. Nah makanya langsung. Nah termasuk sekarang ada kondisi seperti ini. Bila makmum masbuk menemukan imam tasyahud akhir, kemudian dia takbir, saya butuh imam sekarang. Nizam kamu duduk, imam tasyahud akhir, penting dipraktekkan. Pak Sukaji, ya. Imam tasyahud akhir. Bila makmum masbuk mendapatkan imam tasyahud akhir, berarti kan datang sekarang kan? Kemudian dia takbir, berarti Pak Sukaji takbir, Allahu Akbar, duduk bersama imam, kan langsung. Nggih, jangan nunggu. Duduk. Kalau imam duduk tasyahud akhir, duduknya Pak Sukaji duduk tasyahud awal, tapi bacaannya tasyahud akhir. Faham sampai di sini? Saya ulangi. Kalau mendapatkan imam tasyahud akhir, Pak Sukaji baru datang, maka Pak Sukaji duduknya tasyahud awal, bacaannya tasyahud akhir. Nah, duduk seperti ini. Bila makmum masbuk menemukan imam tasyahud akhir, kemudian makmum takbir, langsung duduk bersama imam. Kemudian imam salam. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum jangan berdiri sebelum imam salam yang kedua. Ya, baru salam pertama langsung berdiri. Jangan, tidak sunnah. Tapi tunggu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan lagi ketika mengucapkan salam, jangan assalamualaikum, jangan. Tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum berdiri. Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Sukaji disunnahkan membaca doa iftitah atau tidak? Ayo, kan ini belum baca kan tadi? Rokaat pertama ini kan? Nah pertanyaannya, habis duduk, ini berdiri, sekarang ini baca Fatihah langsung apa doa iftitah dulu? Ya. Halo? Jawabannya adalah, coba kita lihat. Maka makmum berdiri meneruskan sholatnya, tapi tidak mendapatkan kesunahan iftitah. Karena tempat membaca doa iftitah itu setelah takbir tepat. Kalau sudah dijeda dengan kegiatan lain seperti duduk, maka doa iftitah kesunahannya hilang. Nah tadi Pak Sukaji duduk dulu, betul? Jadi sudah melakukan perbuatan lain. Maka ketika Pak Sukaji berdiri, tidak ada kesunahan membaca doa iftitah, tapi langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita mau baca doa iftitah, Pak Sukaji duduk dulu. Mau baca doa iftitah itu tepat setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tanpa melakukan sesuatu, tanpa membaca sesuatu, langsung kabira walhamdulillahi katsira. Kalau ada yang memulai dengan bacaan lain, Allahu Akbar, a'udzu billahi minas, sudah hilang kesunahannya. Enggak perlu ta'awud-ta'awudan kalau doa iftitah, tapi langsung kabira walhamdulillahi katsira. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang posisi Pak Sukaji belum sempat duduk. Imam lagi tasyahud akhir. Pak Sukaji baru datang. Nah, sekarang ini Pak Sukaji tak kerjain ya. Baru datang. Mau takbir, Pak Sukaji datang, mau takbir, belum sempat duduk, takbir. Allahu Akbar, salam. Assalamualaikum. Ya habis takbir sendekap. Sendekap. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum sempat duduk. Pertanyaannya, Pak Sukaji langsung Al-Fatihah atau doa iftitah? Doa iftitah. Kenapa? Belum melakukan pekerjaan dan habis melakukan takbiratul ihram. Jelas enggak bedanya nomor 1 sama nomor 2?
Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kita habis takbiratul ihram dijeda dengan pekerjaan yang lain, maka sudah hilang. Atau membaca sesuatu yang lain seperti ta'awud, maka hilang kesunahannya. Karena tempatnya doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi ini doa iftitah disunnahkan dengan 5 syarat. Bukan dalam sholat jenazah. Sholat jenazah nggak pakai. Sholat jenazah berapa rakaat, Bu? Sholat jenazah 2 rakaat itu piye? Kelihatan nggak pernah sholat jenazah ini. Ayo, sholat jenazah berapa rakaat? Berapa? Berapa, Bu? 5. Itu jawaban yang salah. Berapa? Gak ada rokaatnya. Oh, enak aja jawabannya 2. Gak pakai rokaat. Jadi sholat yang paling unik gak ada rokaatnya, cuma sholat jenazah, cuma 4 takbir. Jangan niru Abu Nawas, ya. Abu Nawas ini pernah sholat jenazah, lah kok tiba-tiba ruku, ya. Sholat jenazah Abu Nawas ini lupa. Allahu Akbar. Kalau yang benar sholat jenazah cuma takbir terus, Allahu Akbar, ya ada bacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Nawas ini lupa, Allahu Akbar, lah ruku, Allahu Akbar, Sami Allah, sampai tasawuf akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa Abu Nawas. Kalau itu sholat jenazah, ditanya oleh sebelahnya, Abu Nawas kok sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud, pakai tasahud, pakai salam? Baru ingat, lu yo ini sholat jenazah. Akhirnya karena Abu Nawas itu pintar, langsung bilang, ini saya pakai rukuk sujud karena jenazah ini dosanya banyak ini, makanya saya. Jadi jangan ditiru Abu Nawas, salah tapi ngeyel. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan tentang doa iftitah. Monggo kalau ada, ibu-ibu, bapak-bapak. Hah? Ada pertanyaan? Ada? Monggo kalau ada, silakan. Mic-nya digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mengenai sholat Ustaz. Mau yang saya katakan mungkin ada 1, 2, 3. Yang pertama, kalau kita mengikuti sholat terus imam sudah mendekati adzan akhir, makmumnya itu tetap mengikuti soli, maka mengikuti imam itu ya. Terus? Kan mau berjamaah. Apa hukumnya itu? Kita sudah satu jamaah apa gimana? Ya. 2, kira-kira ini pengalaman darimu, apa adakah yang membatalkan sholat? Katanya ada pergerakan 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Ya. Kemungkinan musim hujan, kena nyamuk atau apa itu tolong nanti bisa diterangkan itu macam siapa itu. Ya. Dan yang ketiga, kita ikuti imam, pernah kita mengalami yaitu waktu seperti sholat maghrib aja, akhir itu kita belum membaca surat Al-Fatihah, belum habis, tapi imam sudah ruku. Ya. Apa kita Langsung ruku? batal kalau tidak itu, apa kita ikut imam? Misalnya kan segalanya kan ditanggung supir gitu ya. Ya. Jadi kita cuma ikut pergerakan itu apa sudah sah gitu aja. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang saya ingat pertanyaan ketiga, pertanyaan kedua dan 1 saya lupa. Yang pertama tadi adalah apa tadi kan? Jadinya lupa. Masbuk
Apa tadi kok saya lupa? Oh iya, ini gara-gara pertanyaannya wakeh. Oke. Mendapatkan imam sedang tasyahud akhir, maka ketika kita masuk sebagai makmum langsung takbiratul ihram, langsung niatnya usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Apakah itu tetap dihitung dapat pahala jamaah? Tetap dapat dihitung meskipun dapat tasyahud akhirnya. Tapi ya beda antara pahala jamaah yang ikut dari awal dengan yang cuma dapat tasyahud akhirnya. Tapi tetap dapat pahala dan fadilah sholat berjamaah. Sebelum imam salam itu tetap dapat. Meskipun kita duduk imam langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, dapat fadilah berjamaah. Tapi tentunya kan beda Pak, okay? Dengan yang ikut dari awal. Apalagi masih diawali dengan qobliyahnya, masih ada pujiannya, ya beda pahalanya. Apalagi ada iktikafnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Apa tadi? Gerakan 3 kali. Kalau musim hujan, siapa tahu ada nyamuk Ustadz, apakah itu bisa membatalkan sholat? Betul. Gerakan 3 kali atau lebih itu bisa membatalkan sholat. Makanya pernah saya sampaikan, kalau misalkan kita digigit nyamuk dan ingin menggaruk bagian yang gatal, jangan sampai gerakan kita 3 atau bahkan lebih. Ada 2 cara menggaruknya. Cara pertama ketika kita sendekap, kemudian ada nyamuk gigit, cukup dengan 1 shred, 1, 2, gak sampai 3. Jelas sampai di sini? Masih gatal, hitungannya dari awal lagi, tidak melanjutkan 3, 4, enggak. Tapi ketika kita sudah kembali ke posisi semula, itu hitungan dari awal. Kok gatal? 1, 2, balik. Kok masih gatal? 1, 2, balik. Kok di sebelahnya gatal? Gak usah digarukkan, biarkan garuk sendiri, lapo. Jangan terlalu perhatian, oke? Biarkan menggaruk sendiri. Atau cara yang kedua, ada gerakan dalam sholat, gerakan besar, ada gerakan ringan. Ada gerakan besar, ada gerakan ringan atau gerakan kecil. Gerakan besar seperti tangan kita, ini gerakan besar, ya. Ada gerakan ringan atau gerakan kecil seperti jari. Yang batal itu kalau gerakan besarnya itu 3 gerakan. Habis gatal 1, 2, 3, batal. Gatal sini, gatal, batal. Caranya kalau mau gatalnya parah, misalkan sini ini wes parah gatal banget gitu. Caranya yang bagian sini ditempelkan di dahi supaya kita nggak melakukan gerakan besar. Contoh, tempel. Yang digerakkan jarinya saja. Kalau jari sampai 1000 nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting tidak apa? Gerakan besar. Faham? Ini cara kedua. Termasuk ketika kita flu, meler misalkan, ingusnya wes tahu meler, akhirnya nyiapkan tisu. Boleh kita nisu seperti ini boleh, tapi gerakan tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh 3 atau lebih. Makanya harus dicicil. Wes meler, nyampe sini gak usah dijilat. Nah, nek dijilat itu bisa batal. Okay? Meskipun tidak mengenyangkan, makan atau minum itu membatalkan sholat. Di mulut kita ada nasi misalkan, selilit ya, bukan selilit apa ya? Terus ditelan, itu batal. Jangan ditelan, tapi ludahkan ke bawah. Ya tapi lihat-lihat, kalau di sebelah ada jamaah lain jangan diludahkan. Untuk warna hijau ya kan, menjijikkan. Faham sampai di sini? Nah, makanya ketika misalkan kok tiba-tiba ngiler sih, apa? Meler. Sudah siap tisu, ambil tisunya tapi dicicil cara ngambilnya. Shred, balik dulu. Faham? Jadi jangan langsung ngambil, ngusap, jangan, tapi dicicil. Ambil, balik. Faham? Habis balik, usap, balik lagi. Faham? Baru dimasukkan kantong lagi. Pastikan dimasukkan ke kantong sendiri, jangan ke kantong sebelahnya. Itu kurang ajar namanya. Faham, nggih?
Ingus itu tidak najis, cuma menjijikkan. Faham? Ingus tidak najis, cuma menjijikkan. Nah, kalau perempuan karena pakai ruku, ya kan nggak bisa ngeletakkan di kantong, pakai rukuhnya atau ujungnya. Lah itu tidak najis, nggak apa-apa. Cuma ya habis itu cuci ya, wis ono ingus sebake sik dipakai ae ya. Waduh nggih. Nah, habis itu dicuci. Itu tidak membatalkan. Ingus tidak najis, cuma menjijikkan. Nggih Bu nggih? Nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apa tadi? Set loading. Apa tadi? Bacaan makmum belum selesai, imam keburu ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan yang dibaca surat pendek Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca alhamdulillahirabbil alamin arrahman, Allahu akbar. Apa yang harus dilakukan? Langsung ikut ruku. Oke, itu sudah ditanggung oleh imam. Yang penting si makmum ini memang benar-benar membaca sesuai standar. Tapi kalau saya ngelamun, imam mau rukuk baru ingat, nah itu yang nggak boleh. Harus menyelesaikan Al-Fatihahnya baru rukuk. Nah, gitu. 3 pertanyaan sudah dijawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, monggo Ibu silakan. Monggo mic-nya digeser. Ibu dulu silakan, nanti Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita sholat sendawa itu batal apa enggak? Sendawa itu gimana? Gitu dah. Iya dah. Yang itu bukan apa ya? Ya gitu ya. Apakah bersendawa ketika sholat membatalkan? Kalau keluarnya tidak disengaja, tidak membatalkan. Sama kayak bersin. Tapi utamanya adalah ditahan. Tapi kalau tidak ditahan, nggak apa-apa. Tapi nggak usah dimain-mainkan. Ya kayak bersin, wajib kayak gitu. Ayo, itu batal. Itu namanya main-main. Atau sendawanya dibuat mainan. Kalau misalkan standar keluar biasa, okay, itu juga tidak membatalkan, tidak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo. Abah dulu tadi ngacung, oke Bah. Mic-nya digeser. Habis ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, imam bacaan Al-Fatihah, apakah makmum juga ikut baca Al-Fatihah? Ya. Yang kedua, cara-cara bagi orang-orang sholat yang apa itu? Yang cara bagi orang-orang sholat yang lain. Ya. Jadi dibahas masalah najis. Kebetulan bagaimana Ustaz, ada seorang sholat, kebetulan anak kecil masih bayi laki atau perempuan, lebih najis yang mana Ustaz, antara bayi laki-laki dan perempuan? Terima kasih. Ya. Yang pertama, kalau banyak itu apa tadi? Al-Fatihah. Ketika imam membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan oleh makmum? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Makmum tidak membaca sesuatu ketika Al-Fatihah sedang dibaca oleh imam. Tugasnya makmum mendengarkan. Lalu kapan Ustadz baca Al-Fatihahnya makmum? Setelah amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru di situ waktunya makmum membaca Al-Fatihah. Imam yang faham pasti akan memberikan jeda sejenak. Imam yang ngerti pasti tidak akan langsung ketika amin dia langsung membaca surat pendek.
Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salah satu adab menjadi imam, setelah membaca Al-Fatihah, selesai amin, dia tidak langsung membaca surat pendek, tapi diam sejenak, memberikan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu wajib bagi imam, wajib juga bagi makmum. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang tanpa baca Fatihah. Jadi yang jadi imam nanti diperbaiki. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam. Supaya makmum membaca. Ya enggak harus lama. Diam 5 menit, ya kelamaan. Makmum sik baca, sik tak ngopi dulu, ya kelamaan, batal malah nggih. 30 detik. Ya, tunggu aja. Ya meskipun nunggu makmum, jangan seenaknya, diam. Ya, malah nunggu makmum sambil rokokan. Wis mari tah, ya ojo ngono. Oke, wis diam sejenak, amin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Itu imam sing pinter ilmu fikih. Nek biasanya imam langsung habis amin langsung, itu kurang ilmu fikihnya. Di sini termasuk yang pinter atau enggak? Ya kita ajari ngono lho maksudnya. Iki nyindir ya, nyindir secara halus. Ya kan nggak apa-apa, namanya belajar. Ya Pak Sukaji ya. Jadi diam sejenak, kasih waktu makmum, tapi jangan lama-lama. Baru langsung baca surat pendek. Di situ waktunya. Dan makmum tidak disunahkan membaca surat pendek. Cukup mendengarkan surat pendeknya imam. Jadi yang disunahkan membaca surat pendek imam. Makmum kewajibannya hanya membaca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, celaka bagi orang yang sholat, bagi yang lalai. Itu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, neraka wel bagi orang yang sholat, yaitu bagi mereka yang lalai. Yang lalai itu maksudnya kalau sampai mengeluarkan waktu sholat. Duhur sampai bablas dikerjakan waktu asar, itu yang dimaksud lalai. Atau rukun dan syaratnya tidak diperhatikan, itu yang namanya lalai. Bukan yang terlambat, sholat duhur jam 2, bukan lalai, itu masih sholat di waktunya, cuma kurang afdol, karena yang afdol itu sholat di awal waktu. Nah sekarang yang kedua, antara laki-laki dan perempuan, bayi laki-laki dan bayi perempuan, lebih najis yang mana? Loh, bayi itu suci. Ya, bayi laki-laki suci, bayi perempuan juga suci. Yang najis itu kencingnya. Nah kalau kencingnya agak beda antara laki-laki dan perempuan. Makanya nanti setelah ini khatam akan ada pembahasan bab najis. Najis itu ada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikannya cukup memercikkan air kepada tempat najis. Najis mukhaffafah itu contohnya apa? Najisnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun, yang hanya minum air susu ibu. Tapi kalau sudah makan lontong balap, bakso dan lain sebagainya, itu najis mutawassithah, harus dicuci sampai hilang warna, bau dan rasanya. Beda dengan perempuan, meskipun perempuan itu usianya belum 2 tahun dan minumnya masih air susu ibu, tetap langsung najis mutawassithah. Tapi perempuan itu ya memang langsung najis mutawassithah. Tapi kalau laki-laki, kalau memenuhi syarat tadi, najisnya mukhaffafah. Syaratnya usianya belum 2 tahun, masih minum air susu ibu, tidak yang lainnya. Air susu ibu itu ASI. Ini pernah saya bahas. Bahasa yang benar, ibu, emak, umi, mama, apa mami? Coba saya tanya, ini penting ini. Yang benar, kata yang benar, ibu, umi, mama, emak, mami. Kamu manggil apa? Mama. Yang benar mana? Yang benar ibu. Yang paling cocok ibu. Kenapa? Kalau disingkat air susu ibu ASI. Coba pakai emak, air susu emak asem. Coba umi, air susu umi gak cocok. Jadi yang paling pas itu ibu ASI, air susu ibu.
Nanti itu akan ada pembahasannya. Jangan buru-buru, ini belum selesai. Wudhu aja belum, ya. Wudhu caranya kayak gimana, tayamum, cara istinja, cara BAB, BAK ada caranya. Makanya kok ada orang ketika rukuk kayak keluar kencing, ketika sujud kayak ada keluar kencing. Caranya salah ketika dia BAK. Cara jongkok itu ada caranya, jadi nggak sembarangan. Tapi nanti, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, silakan Mbah, geser. Ini di luar konteks. Boleh. Ya, jadi gini, sekarang ini apalagi di bulan Agustus, ini kan banyak kegiatan-kegiatan Agustusan, terutama ketika dari panitia 17 itu pasti ada namanya door prize. Door prize. Akan tetapi door prize ini menjual kupon ini ke warga. Jadi warga ini membeli kupon itu dalam rangka untuk mendapatkan Hadiah ya. Nah itu bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Ya. Ada lomba-lomba biasanya di 17 Agustus, lomba lari karung, betul? Untuk ikut lomba maka daftar, betul ya? Dia bayar uang pendaftaran, di mana uangnya itu nanti akan dikumpulkan dibelikan hadiah, gitu kan? Itu hukumnya judi, hukumnya haram. Nek haram ya haram, ya nggak usah diprotes. Yang nggak haram itu kalau misalkan hadiahnya itu dari sponsor, jadi tidak diambil dari uang yang dikumpulkan dari warga. Termasuk JJS, kalau misalkan uang yang dikumpulkan untuk membeli kupon ternyata uang itulah yang dibuat untuk membeli hadiah, maka itu seperti judi. Judi itu untung-untungan, gak dapat semuanya seperti arisan. Kalau arisan berurut, hari ini Pak Sugaji, besok Nizam, besoknya saya, dapat semuanya. Tapi kalau yang judi itu yang dapat cuma sebagian, yang lain gak dapat. Nah itu tandanya harus selesai mungkin ya. Belum dah. Oh, paham gak bedanya? Jadi itu hukumnya haram. Judi itu, cuma itu yang tidak kita sadari, itu judi. Nah supaya tidak judi gimana caranya? Ada yang ngasih sponsor kayak JJS besar ya, yang misalkan diadakan kota provinsi, itu ada sponsornya, itu bukan dari hasil pendaftaran, itu ada sponsornya dari ini Toyota, ini dari Honda, ada sponsor dan hadiahnya mungkin dari sponsor, itu tidak dosa. Makanya jangan sembarangan, hati-hati jadi panitia. Kadang-kadang kayak nggak judi tapi sebenarnya masuk kriteria judi. Sekali lagi, kalau seperti arisan setiap anggota pasti dapat, paham? Itu tidak judi, karena masing-masing orang dapat dan tidak ada yang dirugikan. Kalau JJS yang pakai hadiahnya uang dari pendaftaran, atau lomba-lomba yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, yang dapat cuma yang menang, seperti dia berjudi, menang saya dapat uang, meskipun nggak rugi karena cuma 1000 misalkan pendaftaran, tapi itu masuk kriteria judi dan hukumnya haram. Ya dipikirkan gimana supaya tidak jadi judi. Panitianya ikut mendapatkan dosa itu, Ustaz? Dapat dosa, dapat, karena yang ngadakan ya namanya panitia, dia malah yang bagian ayo daftar ya, ngajak. Padahal peringatannya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Ayo rek main judi. Ya, sebenarnya kata-katanya kayak gitu, cuma bahasanya ayo yang mau daftar ya. Kecuali kalau ada sponsor. Oh ini ada perusahaan ini ngasih sponsor, nah, wes gak apa-apa, uang pendaftarannya cuma buat konsumsi panitia, aman. Yang gak aman kalau misalkan uang pendaftarannya dibuat beli ini door prize atau hadiah, kemudian yang dapat cuma sebagian, tidak dapat semuanya. Itu yang masuk kriteria judi. Baik Pak Ustaz, kami menambahkan masalah kupon. Jadi intinya kan kupon ini dari panitia pusat itu kan
diwajibkan seluruh warga untuk membeli masalah najis. Nah, bagaimana untuk mensikapi ini? Apakah kita tetap memberikan itu, tapi kita tidak memasukkan kupon itu supaya kita tidak terlibat di dalam perjudian? Itu untuk mensikap maksudnya. Itu bagaimana langkahnya? Yang kedua, kita kembali kepada sholat fikih tadi itu menyimpan transaksi tadi. Kayaknya digondol kucing nih ya mikir. Terus hilang kemana itu? Yang kedua, saat imam ini kan sudah selesai Al-Fatihah, terus menunggu makmum selesai membaca Al-Fatihah. Nah, apabila tadi imam berasa kami sudah selesai ini, makmum belum selesai, nah, bagaimana apakah saat imam membaca surat pendeknya sedangkan makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, bagaimana ini? Apakah makmum atau stop seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya. Tentang solusi diwajibkan oleh pemerintah. Kalau misalkan salah ya tetap salah kan ya. Solusinya bisa dipikirkan masing-masing. Wes saya nggak ikut dalam perjudian, ya sudah. Wes olahraganya saja. Kan di situ kan ada keuntungan. Misalkan nggak dimasukkan, ya. Misalkan nggak dimasukkan, ya sudah wes nggak tak masukkan. Tapi kan orang-orang lebih milih memasukkan, pengen juga dapat hadiah. Ya sudah masuk ke dalam acara itu jadinya. Kalau misalkan nggak dimasukkan kuponnya, ya sudah nggak dapat saja. Enggak ya, enggak karena nggak ikut, ya sudah anggap aja saya ikhlaskan uang itu untuk kegiatan apa. Kita ya mungkin dapat sehatnya, dapat ikut memeriahkan, yaitu cuma nggak dapat hadiah saja gitu ya. Iya, nggak usah dimasukkan, cuma untuk ikut berpartisipasi untuk kegiatan ini, niatkannya beda. Yang kedua, tadi saya sampaikan kasih jeda sejenak bukan berarti kita nunggu benar-benar makmum selesai. Enggak, yang penting kita ngasih jeda sejenak meskipun makmum belum selesai kita baca, ya enggak apa-apa. Ya, makmum terus melanjutkan Fatihahnya dan ketika selesai makmum langsung fokus ke bacaan imam. Lah khawatirnya kalau kita nunggu makmum sampai selesai baca Fatihah yang bacaannya lambat, enggak selesai-selesai, repot nanti ya. Yang penting berhenti sejenak. Amin. 15 detik gak apa-apa ya, tapi gak usah alay, gak usah, biasa wes diperkirakan saja. Meskipun makmum belum selesai kita baca gak apa-apa, yang penting ngasih waktu sejenak. Makmum lanjut selesaikan Fatihah, terus habis selesai langsung simak bacaan imam. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut dulu ibu-ibu, jelas ge? Bapak-bapak lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, masih ada. Monggo. Ini Ustaz, kita kan dapat kupon. Kupon apa bendel itu. Kemudian iya. Ini enggak menarik apa enggak. Kita kan RT tidak menarik warga, tapi gratis ya. Nyari donatur. Setuju gratis, Bu? Nah, kalau seandainya langsung tiap RW, tiap RT ngasih donatur semuanya, kan akhirnya nggak ikut dalam perjudian itu, ya. Dia nggak ikut membayar dan nggak ada yang merasa dirugikan, itu nggak masalah, ya. Wes nggak apa-apa, tak carikan donatur aja nanti. Syukur-syukur kalau misalkan donaturnya itu langsung ngasih ke yang pusat itu, misalkan yang adakan RW misal, ya. Wes langsung donaturnya ke RW, wes tak kasih hadiah ini, oh bagus itu. Boleh ya. Yang penting jangan sampai menjadi judi ya. Karena apa? Meskipun tidak merasa rugi, kan nggak merasa rugi, wong cuma berapa? 5.000. Kan nggak rugi sebenarnya. Cuma masuk dalam acara perjudian meskipun nggak merasa rugi, ya tetap gitu. Ya kalau seandainya semuanya sepakat, wis carikan donatur. Jadinya kan warga nggak perlu ditarik.
Jadinya otomatis sebenarnya donatur yang ngasih ke situ, nggak masalah. Jadi sumbangan dari donatur uangnya gitu kan yang masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masalahnya ketua RT ya harus ngerti. Oh iya bener, RT ku berat nanti hukumannya. Kenapa? Apa namanya? Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi yang paling berat itu yang jadi pemimpin. Makanya saya nggak mau kalau jadi RT. Soalnya gak ono gajine. Apalagi RW, saya nggak mau. Kepala desa loh, saya nggak mau. Wong kepala desa, RW, RT sik ngaji ke saya, jadi nggak mau saya. Gubernur, enggak wis, saya lebih seneng ngaji ya. Nek pas semua ulama, semua kiai, semua ustadz jadi gubernur, jadi ini kan yang ngaji akhirnya nggak ada ya. Wis, yang jadi RT yang dijalankan sebagai RT, yang jadi kiai jadi ustadz ya jalankan sebagai ustadz. Wis biar saling melengkapi. Ada ulama, ada umaro, dan umaro pimpinan itu harus mendekat kepada ulama. Jangan kebalik, ulama mendekat kepada pimpinan, jangan. Tapi umaro mendekat kepada ulama untuk nanya hukum supaya tidak salah ketika menjalankan kepemimpinannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo, silahkan. Mic-nya dipegang, pakai mic biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misalkan sholat zuhur dan asar itu kan jamaah, misalkan itu kan ya kita sholat itu baca surat Al-Fatihah sama surat boleh enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam warahmatullahi. Sholat duhur dan asar kita kan nggak mendengar bacaan imam Ustadz. Apakah kita Al-Fatihah saja apa sekaligus surat pendek? Surat pendek nggak apa-apa, karena kita tidak mendengarkan bacaan imam. Yang kita harus mendengarkan bacaan imam itu yang nggak perlu baca surat pendek seperti maghrib, isya, subuh. Yang wajib cuma Al-Fatihah. Surat pendeknya cukup mendengar bacaan imam. Kalau duhur asar karena kita nggak mendengar bacaan imam, maka kita Al-Fatihah surat pendek, Al-Fatihah surat pendek di rakaat 1 dan rakaat 2. Rakaat 3, 4 cukup Al-Fatihah. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ini baru doa iftitah sudah mau habis. Doa iftitah. Ada lagi? Monggo, silahkan. Baik, menambahkan Pak Ustaz. Saat menjadi makmum kan sudah selesai ini. Waktu itu kita sholat di kantor, bukan di masjid tapi di musola kecil itu. Kita datang juga telat ke imam, terus imam salam, kita lanjutkan. Setelah di makmum, ada lagi yang masuk berikutnya menjadi makmum kembali yang kedua di sini. Selesai lagi pun ternyata karena kita kan istirahat gantian kalau di perusahaan itu. Datang lagi dan yang kembali. Apakah ada batasan dari makmum atau berapa gitu? Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan bagus. Imam sholat dengan makmum. Ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang makmum masbuk nambah rokaatnya. Bisa dibayangkan? Kemudian ada yang datang bermakmum kepada orang yang nambah rokaat. Boleh apa enggak? Boleh. Ketika salam, yang tadi nak ngikut makmum masbuk kan berdiri nambah. Ono mana datang ngikut? Boleh apa enggak? Boleh. Selesai iki ngikut lagi terus sampai besok ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Nggak ada batasannya. Ya, tetap sah dan tetap habis waktunya, oke? Cuma materi doa iftitah itu kalau kita belajar secara rinci iftitah, sampai ke dalam-dalamnya itu gak langsung selesai. Ini masih banyak slide. Ini 1 belum dibaca lengkap, ini 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tinggal 6 slide yang belum tak baca. Doa iftitah. Tapi nanti insya Allah kita lanjutkan nanti di bulan depan. Mudah-mudahan manfaat.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.